gotong royong kompak untuk, menyelesaikan kendala-kendala ketika daring, menggunakan apa gitu. Lalu ini, ada hal-hal prinsip yang kami gunakan. Yang pertama, hanya memberikan materi minimal dan esensial, maka kita harus kaji dulu. Kita yang sudah terbiasa materi padat tentunya kadang bingung memilih yang sudah minim esensi. Kemudian kita harus mengelompokkan siswa, karena siswa kami sangat heterogen. Jadi bisa dibayang dari anak diploma sampai dengan TKI itu jauh gitu. Jadi mulai dari orang tua yang buta huruf, yang tidak ada smartphone, sampai orang tuanya yang pengennya pakai Zoom terus gitu. Jadi kita mungkin ada 3 kelompok besar, satu yang sama sekali tidak punya gadget, minimal smartphone itu sudah nggak punya sama sekali. Yang kedua punya smartphone tapi kuota terbatas, paling WhatsApp. Kemudian punya smartphone dan kuota memadai. Nah, ini yang perlu pemikiran keras bagaimana kita mencarikan solusinya. Jadi dari sini kita bisa memikirkan pemilihan media apa. Jadi guru-guru yang tetap pengen ketemu bisa menggunakan IG Live karena lebih murah kuota, namun sayangnya memang tidak bisa berbagi screen dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah guru-guru yang tadi dibekalin itu banyak akhirnya menghasilkan video-video pembelajaran, bahkan channel-channel YouTube sendiri, banyak sekali. Ya mensiasat kegiatan-kegiatan dari pembelajaran online. Ini prinsip KBM daring kami yang 3 hal tadi. Yang pertama membedakan media berdasarkan perbedaan akses dan perangkat, sudah saya jelaskan tadi. Materinya minimal dan esensial, alhamdulillah sudah ada surat edaran Mendikbud tahun nomor 4 tahun 2020, kontekstual, kecakapan hidup, tidak memberikan banyak tugas. Awalnya ya siswa sempat kesulitan gitu, karena dia pikir ya mungkin tidak terbiasa mandiri juga, namun berkali-kali kita tegaskan ke guru tidak memberikan banyak tugas. Kemudian kalau tugas ya bukan yang mengukur pengetahuan, istilahnya kalau dicari di Google ada, itu susah. Kemudian soalnya terbuka dan penalaran. Nah ini KBM offline kita, anak-anak kita kan beralih ke online. Ini beralihnya ke online, ini Zoom, guru-gurunya. Untuk mengetahui sejauh mana KBM daring itu terlaksana, bagaimana, jadi kami buatkan survei tanggal 6 April sampai 9 April, itu sekitar lebih dari hampir 3 minggu pembelajaran. Dari 1022 yang mengisi survei itu 789, hampir 800. Jadi yang selebihnya kenapa tidak, itu tadi bisa jadi dia tidak memiliki internet, tidak paham bagaimana mengisi Google Form-nya, gitu. Ya, yang anak-anak yang tidak mendapatkan yang tidak ada internet dan tidak ada, itu biasanya guru mengantarkan bahan ajar ataupun memandu, menelpon, "Ibu tolong disampaikan ke anaknya, pelajarin halaman ini," dijelaskan di penyiasatannya bagaimana. Ataupun kalau yang cuma kuotanya untuk WhatsApp aja, pakai pesan suara di WhatsApp itu, dijelaskan materi. Banyak cara dari guru karena prinsipnya semua harus terlayani. Bagaimana caranya, gitu. Tidak usah dipikirkan capaiannya, yang penting tetap dilayani. Alhamdulillah hasilnya kalau ditanya, apakah Ananda aktif mengikuti KBM online? Jawabannya alhamdulillah cukup melegakan, lebih dari 50% sangat aktif, 23% aktif, dan sisanya sangat sedikit yang tidak aktif. Lalu minatnya, ditanya suka atau tidak, alhamdulillah juga melegakan hasilnya. Meskipun di survei ini kan bukan hanya ini, banyak sih sebenarnya, saya ambil sedikit saja yang terkait di sini. Kalau ditanya dia lebih suka mana, lebih sukanya offline ya. Ada lagi. Nah, dari pemahaman siswa sendiri ini yang paling penting. Apakah mengerti atau tidak? Paham atau tidak diberikan guru, karena ini sangat penting. Ketika online itu tidak mudah menggantikan peran guru, perpanjangan tangan guru itu orang tua, tidak selamanya bisa menggantikan guru. Selebihnya ya seperti kita semua tahu, keluhan orang tua hampir semuanya termasuk di Indonesia, ya enak saja guru beri, macam-macam lah keluhan itu kita pun mengalami, itu tantangan karena hampir 70% siswa kami siswa SD. Kalau SMP, SMA, mereka kan sudah bisa.
sendiri, tidak perlu didampingin, hanya dipantau saja. Namun alhamdulillah anak-anak mengatakan mereka paham 36%, mereka sangat paham 34%, sisanya cukup, ada juga yang tidak. Keaktifan orang tua kami tanyakan, alhamdulillah setengahnya itu aktif, baik memantau ataupun mendampingi. Oke, ini kasus terakhir Saudi, 59.854, aktifnya 27.891, sembuh lebih dari setengah, luar biasa. Meninggalnya ini 0,5%. Jadi kami sampaikan, kami merasa lebih aman di sini karena juga ada kasus mahasiswa yang di sini minta pulang ke Indonesia, sampai di Indonesia mereka positif COVID. Karena kalau di sini kita sudah merasa gejala batuk, demam dan lain sebagainya, kita telepon, ada nomor khusus 937, langsung petugas akan datang dan kita diberikan pelayanan semuanya gratis dan baik. Jadi di sekolah kami ada 2 orang tua siswa yang kena. Jadi satu keluarga itu pertama ibunya, lalu ayahnya, lalu siswa kami yang kena, anak kecil, kelas 3 SD. Saya tanya, karena dia masuk yang tidak mampu waktu itu, saya telepon, apakah diberi pelayanan dengan baik? Ya Bu, makannya gimana? Jadi diperlakukan sama, mereka diisolasi di hotel. Alhamdulillah terjamin di sana, luar biasa. Namun belum berakhir, PR-nya bukan hanya di sana gitu, karena nanti juga setelah lebaran nanti 23 sampai 27 kita akan lockdown 24 jam lagi. Masalah tadi kemana? Akhirnya ke masalah ketahanan pangan. Jadi kadang apa ya, menangis guru. Saya sampaikan, orang pertama yang menangis kalau siswanya ada keluhan tuh guru. Kadang wali kelas dapat WA bahwa Bu, di rumah kami tidak ada beras lagi. Bu, di rumah kami sudah tidak ada makanan lagi. Dan biasanya diteruskan ke saya gitu. Jadi bagaimana rasanya kita mendapatkan WA seperti itu? Alhamdulillah selagi tidak lockdown 24 jam, kita kadang urunan, kita berikan, antar. Kalau lockdown 24 jam daerah yang zona merah, ada Mekah dan beberapa daerah kita yang zona merah yang memang tidak 24 jam. Kita pikirkan beli online, cari jasa pengantaran online. Kita tanya, Ibu butuhnya apa gitu. Itu kadang, iya Bu, tapi saya gas nggak ada, katanya mau masak. Oke, kita berikan saja uang, cari yang punya rekening. Nah, alhamdulillah kita ajukan permohonan bantuan ke KJRI dan KJRI, dan KBRI pun menganggap itu, kita sudah membantu menyalurkan KBRI untuk ke siswa kita yang terdampak secara finansial sebanyak 238 bantuan. Satu bantuan itu seharga 250 real, hampir 1 juta kalau di Indonesia itu harganya. Beras, semuanya bahan pokok. Jadi sedih sekali. Jadi ada mereka itu mengambil bantuan itu dengan berjalan kaki. Sampai bilang mau diantar oleh guru kami, jadi panitia, dikatakan nggak usah. Kita pesankan Uber atau Karim, saya nggak punya uang walaupun 1 real. Sedih sekali. Jadi di situ kami tahu bagaimana masalah ketahanan pangan. Jadi bergeser dari masalah banyak tugas, internet, sekarang masalah ketahanan pangan. Apapun dari guru selama 2 bulan pandemi ini selalu berdonasi. Jadi sesudah KBRI, KJRI kita punya setting dana. Ini terakhir kita akan berikan kepada sekitar 50 siswa. Jadi kami sudah lebih dari 2 bulan sekolah kami tertutup. Yang pasti kangen, rindu dengan anak-anak kami 1022 lebih ini, karena disinilah mereka bermain. Kalau kalian Bapak Ibu lihat, disinilah lapangan mereka bisa bermain bola. Satu lagi ada musola di atas. Disinilah mereka bisa bercanda, bertemu orang lain, karena kalau kembali ke rumah hanya sepetak rumah itu saja. Dan hanya di rumah, orang tuanya juga kerja, kadang hanya akhir pekan ketemu. Jadi seperti siswa TK kami, bagaimana pembelajaran daringnya, capaian kompetensi yang dikembangkannya itu weekly, mingguan, karena tidak bisa dipaksakan harian, karena orang tuanya tak pernah hadir, hadirnya ketika libur saja. Jadi ya kami harapkan, ya mohon doanya kepada Bapak Ibu semua agar kondisi makin baik, karena tadi banyak hal
termasuk ketimpangan, termasuk anak-anak kan bisa kebayang mereka tidak bisa kemana-mana, hanya di sekolah rumah kedua mereka, sekarang pun mereka tak bisa ke sana. Itu saja Bapak Ibu, kabar dari kami, cerita dari kami, Sekolah Indonesia Jeddah yang motonya berakhlak mulia berbudaya Indonesia. Kami di sini 37 guru. Sini ada Pak Konjen, Pak Atase, Ketua OSIS RI, berharap dapat mendidik siswa-siswa kami sehingga apalagi yang sebagian besar TKI itu bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik dibandingkan orang tuanya saat ini, bisa menjadi insan-insan yang cerdas, berakhlak mulia, dan tetap memegang nilai-nilai budaya dan nasionalisme Indonesia. Terima kasih. Cukup Ibu Weni dari saya. Terima kasih Mbak Nelly. Bapak Ibu hebat, ada 522 partisipan di room ini. Subhanallah, begitu banyak yang bisa kita ambil dari paparan dari Bu Nelly Yuliana ketika anak di sana hanya bisa dari rumah dan sekolah, dan saat ini situasi yang tidak memungkinkan untuk mereka ke sekolah. Semoga situasinya cepat berlalu. Baiklah Bapak Ibu semua, akan saya bacakan pertanyaan dari Ibu Dwi Ati Wijanarti, SMKN 1 Depok, Sleman, Yogyakarta. Pertanyaannya, fasilitas apa saja yang didapatkan di Jeddah? Yang kedua, waktu belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa? Silakan Bu Nelly. Terima kasih Ibu. Dari Ibu Anti Jaya. Terima kasih Ibu. Setiap fasilitas, setiap SPLN itu berbeda. Kalau di SPL Sinar Makmur, kalau di gurunya itu mendapatkan tempat tinggal. Kalau di kita tidak, kita mencari sendiri. Namun kita dari pemerintah itu ada namanya jasa profesi. Jadi selain karena saya PNS, alhamdulillah gaji saya tetap jalan di daerah. Kemudian di sini berdasarkan tingkat kemahalan kita pun diberikan fasilitas baik termasuk insuran di sana, tapi include dalam satu paket namanya SBML di sini namanya di sana. Kemudian kalau fasilitas lain kita ada izin untuk pulang, memang kalau untuk pengembangan diri lagi itu libur. Untuk 1 tahun pertama kita tidak boleh pulang karena memang aturan tidak tertulis, namun untuk perwakilan yang bertugas, baru bertugas 1 tahun itu tidak boleh pulang. Jadi setelahnya, selagi itu memang libur dan kita memberikan ini kita bisa pulang. Lalu yang kedua, mohon maaf tadi yang kedua apa Bu Eni? Yang kedua tadi. Yang kedua itu waktu belajarnya Bu. Waktu belajarnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, ini hebatnya wakil kurikulum kami karena kami dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi dan menyesuaikan gurunya. Jadi ada 2 hal, jenjang, kemudian ketersediaan ruangan. Yang masih 2 shift itu TK, SD kelas 1 dan 2 bisa bergantian. Jadi yang mulai dari jam 7.15 sampai jam 11 nanti, lalu nanti jam 11 sampai dengan jam 2.15. Itu yang TK dari 7.15 sampai jam 9. Nah, SMP SMA ini tergantung tadi. Jadi perharinya beda-beda, tergantung gurunya. Karena kalau gurunya ketika itu menjadi SMA tidak bisa dipaksakan menjadi SMP. Jadi beda-beda, masuknya sama, tapi pulang akhirnya itu beda-beda. Kadang jam 1, jam 2, gitu. Tapi maksimal kita jam 3 itu sudah selesai. Jam 3 sore. Jadi karena guru kita kan multi level nih ngajarnya. Jadi ketika dia ngajar di SMP tidak bisa menjadi SMA. Jadi tidak diratakan per hari itu kalau SMP SMA itu sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nelly. Selanjutnya dari Ibu Eka Pratiwi dari Sulawesi Selatan. Apa suka dukanya mengajar di SILN? Silahkan Bu Nelly. Terima kasih. Suka dukanya. Bisa saya katakan banyak sukanya Ibu. Karena
apalagi kami bisa di tanah suci di sini, Jeddah. Jadi kalau biasanya sebelum lockdown air minum di rumah itu air zam-zam. Jadi kita bisa umroh minimal weekend. Saya sudah berhaji, hajinya itu selama 5 tahun kita belum haji, kita boleh haji. Hajinya cuma 5 hari, namun biayanya hampir sama dengan di Indonesia. Kita bisa milih paketnya. Sukanya lagi kita lebih dekat sekali dengan siswa karena kita benar-benar orang tua kedua dari siswa karena mereka tidak memiliki lagi tempat untuk bertanya, untuk tempat mengadu selain dari kita. Senengnya. Seneng lagi itu tadi karena kita khususnya kami yang guru rekrutmen dari Jakarta kita memiliki visa biru. Jadi ketika visa biru tanpa visa kita bisa ke negara lain ketika libur. Saya pernah backpacker ke Mesir, pernah juga ke Turki, ke Abu Dhabi itu tanpa visa. Jadi tinggal tunjukkan paspornya kita diberikan privilege untuk bisa masuk. Kalau dukanya mungkin ini ya pengembangan diri. Jadi ketika teman-teman bisa mengembangkan diri, maksudnya berjumpa kopdar dengan guru-guru lain, kita tidak bisa. Kita mencarinya yang apa ya? Karena kita bisa dibayangkan kita mengajar juga multi level, multi jenjang, ngajar paket juga, ngajar BIPA juga, tanpa kebudayaan juga. Jadi di sini. Jadi pengembangan diri kita yang sedikit apa ya tertunda di sini, namun pun bisa jadi istilah teman itu di sini kita saatnya memberi. Jadi kalau dulu kita belajar di sini kita memberi, kemudian ya paling jauh dari keluarga. Kalau dulu hanya paling sejam 2 jam sampai, kalau sekarang butuh 9 jam kalau di total itu untuk pulang ke Indonesia. Itu saja. Tapi alhamdulillah banyak sukanya di sini. Oke, Ibu. Terima kasih Mbak Nelly. Bapak Ibu hebat, partisipan ada 524 di room Webex, sementara di YouTube juga banyak partisipan kita di TVMN. Akan saya bacakan pertanyaan dari YouTube dari Pak Rusdi El Nazil. Untuk pengenalan budaya Indonesia, apakah ada duta budaya dari pelajar Indonesia yang diundang ke Jeddah? Silakan. Terima kasih. Kalau untuk duta sendiri belum ada. Halo? Halo Bu Eni? Ya, silakan. Untuk duta budaya dari pelajar Indonesia, apakah ada yang diundang ke Jeddah? Tidak ada, Ibu. Belum ada. Oh ya, belum ada ya. Selanjutnya masih di YouTube ada pertanyaan dari Yantuti Abu Bakar. Berapa masa kontrak dan insentifnya gimana? Silahkan Bu Deli sharing mengenai ini. Aduh, ini sensitif ya. Oke. Kalau kontrak, kalau non PNS itu 2 tahun. Jadi yang baru-baru ini 2 tahun. Kalau PNS itu 3 tahun. 3 tahun. Kalau dulu awal kita sebelum berangkat 3 tahun dan bisa diperpanjang 1 kali periode. Nah, namun saat ini tidak bisa lagi. Hanya kepala sekolah yang masih bisa itu PNS. Syarat-syaratnya bisa dilihat sendiri. Yang non PNS tadi juga bisa diperpanjang juga tergantung kebutuhan dan tergantung juga penilaian. Jadi banyak faktor. Nah kalau untuk insentif sendiri, kalau saya PNS tetap kita dapat tunjangan profesi guru tetap dapat. Asal kita sudah memiliki sertifikat pendidik, gaji sebagai PNS juga dapat. Kalau di sini yang saya bilang honor SBML tadi, itu disesuaikan dengan tingkat kemahalan. Tingkat kemahalan itu dan kita dalam satuan dolar. Dan dolar pun tergantung golongan. Ada golongan 3, ada golongan 4. Biasanya kalau non PNS itu dianggap golongan 3 kecuali dia punya penyetaraan. Penyetaraan. Kalau kami saat ini itu beda ya. Paling tinggi itu Tokyo. Kalau kita itu $1.925.
Sudah sih Bu Eni. Ya, terima kasih Bu Nelly. Masih dari chat sekarang di room web, pertanyaan dari Ibu Fauzia Salahuddin dari Sekolah SMA IT Nurul Hasan Kota Ternate. Saya mau bertanya bagaimana kurikulum yang diterapkan di sekolah Ibu di sana, bagaimana cara Ibu mengajar dan apakah ada hambatan? Silakan kembali diulang masalah ini Bu Nelly. Terima kasih. Kita sama menggunakan kurikulum Indonesia. Waktu pertama kali saya datang masih ada satu angkatan menggunakan KTSP, tapi setelah itu sekarang full kurikulum 2013. Jadi prinsipnya sama, buku-buku wajib juga sama. Namun di sini kita tidak bisa membeli buku karena pernah terhalang di bandara, kita sistemnya fotokopi di sini. Kemudian tantangannya itu tadi saya sampaikan kalau apa ya, tidak semua hal pelajaran yang apalagi kontekstual Indonesia itu ada di kita. Misalnya biologi nih, mau cari tentang lumut, nggak ada tumbuhannya. Jadi ada hal-hal yang berbeda dengan di Indonesia dan itu kita siasatin saja apa namanya sebisa kita. Kalau tantangan lain, anak itu lebih tertarik ke pengembangan diri di luar kurikulum karena mereka suka tadi. Jadi kalau acara-acara kegiatan mereka lebih suka di sana. Jadi, tapi kalau kita pun bisa mengikatnya dengan menggunakan strategi serius itu bisa. Biasanya hampir sama dengan di Indonesia, bisa semua diterapkan. Baik, tidak ada kendala. Bahasa juga anak, kecuali bahasa di siswa kelas rendah. Siswa kelas rendah kita banyak dari siswa perkawinan campur. Jadi anak kita itu tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi ada di kelas rendah kelas 1 yang kawin campur itu tidak bisa. Jadi pakai bahasa Arab biasanya. Jadi itu PR-nya biasa kita berikan privat pembelajaran bahasa. Itu saja. Kalau selebihnya hampir sama kendalanya ya di Indonesia juga. Ya, terima kasih Mbak Nelly. Bu Triana, nanti saya minta tolong dibukakan untuk Pak Selamat Hasim. Iya, Sebelum itu saya bacakan chat dulu dari Syakir Algebra. Apa kiat-kiat dan tantangan mengajar budaya Indonesia bagi siswa yang lahir di Saudi Arabia? Silahkan Bu, kasih kiat-kiat atau trik serta tantangan mengajarnya. Kiat dan triknya. Kalau tantangannya tadi itu ada 2 tantangan kita sudah saya sebutkan. Heterogenitas ini, perbedaan siswa yang mulai dari anak diploma, lokal staf, ekspatriat, anak mahasiswa sampai dengan anak tenaga kerja Indonesia membuat kita berpikir keras karena mereka ada keterbatasan tentunya sarana prasarana pembelajaran yang ada. Kemudian tantangan kita bagaimana menanamkan nilai nasionalisme dan budaya. Kita harus adakan tetap upacara, mereka mengikuti paskibra, kemudian perayaan hari besar, kemudian kalau triknya, kalau ditanya triknya, yang pasti kita yang menjadi contoh. Kita ada program 4S tadi. Jadi kalau di Indonesia harus salam, kalau di Indonesia tolong menolong, senyum. Karena di sini gini, senyum itu beda ya. Kalau di Indonesia kita bisa dengan siapapun senyum, bisa dengan siapapun bertegur sapa. Kalau di Saudi itu tidak. Jadi kita tidak bisa leluasa ketemu orang baru senyum itu tidak seperti itu. Jadi itu pun harus dibiasakan ke anak. Senyum, menyapa. Karena anak lahir besar di sini tentunya punya budaya sini. Budaya sini kan agak berbeda. Kemudian dari bahasa pengantar, karena bahasa ini sangat penting. Orang tuanya yang perkawinan campur, tentunya orang tuanya pakai bahasa Arab ataupun bahasa daerah. Jadi hampir 52% siswa kita, 50% itu Madura. Jadi mereka itu bahasa Indonesia nggak tahu, jadi taunya bahasa daerah ataupun bahasa daerah. Jadi kendalanya bahasa, jadi guru pun sebanyak-banyaknya ya menggunakan bahasa Indonesia. Kita pun triknya ada, kalau setiap acara-acara menggunakan baju adat, baju batik, jadi kita kenalkan Indonesia, gitu. Mengajarkan lagu-lagu Indonesia, segala hal yang
seperti juga sama tadi permainan-permainan tradisional, itu cara trik kita. Jadi menyisipkan di kegiatan pembelajaran maupun di ekstra kita, dengan kita juga memberikan contoh ke siswa kita, mengenalkan ini loh, nah Indonesia itu seperti ini. Ya, terima kasih Bu Nelly. Ya, Bapak Ibu partisipan yang berbahagia, 513 partisipan berada di sini. Baiklah, saya akan ke Pak Selamat Hasim. Bu Triana minta tolong buat pertanyaan langsung. Bukakan mikrofon. Ya, silakan Pak Selamat Hasim. Itu mikrofonnya sudah dibukakan. Silakan Bapak. Ya, Pak Selamat Hasim. Mbak Halo, Triana, mikrofonnya masih belum belum. terbuka. Ya, ya silakan Pak. Udah. Ya, silakan Pak Selamat Hasim. Udah bisa masuk suaranya? Halo. Sudah terdengar Pak Selamat Hasim. Silakan perkenalkan Halo. Bapak dari instansi mana. Udah terdengar Bapak? Oh ya. Ya, Saya silakan. Bu, atas nama Selamat Hasim dari SMA Negeri 1 Sabira, Provinsi Banten, Bu. Ya, silakan Pak. Saya mau bertanya. Ya, Pak Selamat. Sekali lagi saya perkenalkan dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Bu. Saya mau bertanya ini, apakah kurikulum yang dipakai di Jeddah itu sama dengan kurikulum yang dipakai di Indonesia, dan ada enggak sekolah yang di ILN terutama di Jeddah itu atau di negara lain yang difavoritkan, misalkan dengan cara belajarnya, kurikulumnya maju selangkah. Ya kalau di Jawa Barat itu kan atau di Banten itu kan ada ya, seperti di NCBBS kalau di Banten, kalau di Jawa Barat misalkan seperti di SMA Negeri 3 Bandung. Jadi kurikulumnya maju selangkah karena sekolah tersebut sekolah yang termasuk difavoritkan untuk tingkat SLTA gitu. Itu aja, Bu. Ya, terima Pertanyaan kasih dari saya. Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Selamat Hasim dari SMA dari Lebak Banten. Mengenai kurikulum Bu Nelly, tolong diulang kembali mengenai kurikulum apakah sama dengan di Indonesia. Terus yang kedua, apakah di sana ada sekolah yang difavoritkan seperti kita di Indonesia? Silahkan Bu Nelly. Terima kasih Bu Weni. Terima kasih Pak Slamet dari Lebak Banten. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kurikulum kita sama dengan di Indonesia. Kalau yang ditanya bedanya apa, kekhasan di sini kita muatan lokalnya yaitu bahasa Arab. Kemudian kita ada ekstrakurikuler tahfidz. Jadi kita ada juga BTQ di sini, baca tulis Quran juga. Itu kalau kekhasannya. Kalau selebihnya hampir sama, cuman kita ekskulnya yang banyak, ekstrakurikulernya saja yang banyak, karena untuk mewadahi potensi siswa, karena seperti saya sampaikan hanya di sekolah mereka bisa mengembangkan diri, jadi kita buka seluas-luasnya, selagi ada gurunya yang bisa mengampu, kita buka ekskul itu. Jadi mulai dari rebana, basket, pramuka, kita juga ada pramuka, basket, voli, semuanya ada. Nah, kemudian kalau untuk sekolah di sini bukan masalah favorit atau tidak, namun di sini itu standarnya pendidikan itu sudah tinggi kalau sekolah Arab. Jadi mereka memiliki standar khusus yang sudah dalam tanda kutip atas dan lain sebagainya baik. Jadi mereka gratis sekolahnya, jadi tidak ada favorit atau tidak favorit, mereka akan masuk ke sana. Kalau itu Saudi, karena mereka sekolah gratis mendapat fasilitas banyak hal. Nah, kalau yang lain sesuai dengan nationality-nya, kalau dia ekspatriat, ini ada sekolah India,
di sekolah Pakistan, sekolah Turki. Jadi kalau saya ekspatriat di sini, orang ini sekolah di Indonesia. Jadi tidak ada yang difavoritkan. Kalaupun ada itu ke internasional. Ke internasional tentu, namun internasional ini bukan masalah favorit, tapi biayanya yang sangat mahal. Jadi 1 bulan itu bisa ribuan real bayarannya. Jadi bukan karena dia setara lalu baik, tapi karena memang sesuai dengan sesuai dengan apa yang sudah kita berikan, pelayanan akan setimpal dengan itu. Namun prinsipnya tadi itu, jadi beda dengan kita di Indonesia, sekolah Arab itu sudah terstandar gratis mereka dengan peraturan tertentu, dan sekolah itu per negara. Jadi kalau saya orang kita, saya menyekolahkan anak saya di sekolah Pakistan, sekolah India, Turki, Libanon, macam-macam. Tapi ada juga sekolah internasional, tapi kosnya sangat mahal. Terima kasih Bu Eni. Ya, terima kasih Bu Nelly. Mungkin ini menjawab juga pertanyaan dari Pak Adi Wardoyo dari SMPN 2 Sugih Waras. Jadi tak perlu saya bacakan lagi karena pertanyaannya sudah sama ya, mengenai bagaimana pembelajaran di SILN Jeddah menggunakan kurikulum apakah sama dengan di Indonesia. Berarti ini tidak perlu saya bacakan lagi. Selanjutnya kita ke Bu Yeti Saptadiana dari SMAN 2 Sungai Raya, Kalimantan Barat. Apakah saat seleksi kita bisa memilih sekolah atau negara mana yang kita inginkan dari 14 SILN yang ada? Silahkan Mbak Nelly. Terima kasih Bu Yeti, menarik pertanyaannya ya. Khusus saya, alhamdulillah saya memilih SILN dan ditempatkan di SILN yang saya inginkan, gitu, sesuai dengan yang saya inginkan. Namun teman-teman saya tidak seberuntung saya. Gitu. Banyak hal faktornya, tapi dari awal kita sudah disampaikan ketika tes di Jakarta, Bapak Ibu tidak bisa, belum tentu akan kalau lulus ditempatkan sesuai dengan yang Bapak Ibu tuju waktu mendaftar. Tergantung dari pertama hasil tesnya, yang kedua kesesuaian kita dengan negara SILN-nya. Jadi seperti saya sampaikan, micro teaching kita disaksikan oleh kepala SILN. Kepala SILN akan tahu, oh guru ini cocok di negara saya. Jadi nilai tes kita, kemudian chemistry bisa dikatakan seperti itu dari kepala sekolah ataupun pihak perwakilan di sini. Ketika melihat riwayat kita, penampilan kita, oh ini pas negara saya. Contoh, kalau di Myanmar itu bahasa pengantarnya itu nanti waktu itu sekolah internasional mereka bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Inggris kita tidak sangat lancar, meskipun misalnya nilai kita cukup, kita tidak akan ditempatkan di sana. Jadi banyak faktor, tapi duanya itu tadi. Tapi alhamdulillah kalau saya sesuai dengan yang saya pilih waktu mendaftar. Itu Ibu, itu pertanyaan Bu Yeti. Terima kasih Mbak Nelly. Sekarang kita ke chat di YouTube dari M. Said. Mohon menurut analisa Ibu terkait dengan tingkat IQ anak-anak di sana dengan anak Indonesia umumnya tentang kemampuan dalam menyimak pelajaran yang Ibu sajikan. Silakan Bu Nelly. Oke. Terima kasih. Sama. Jadi saya yakin dan percaya baik secara teori setiap anak itu unik, setiap anak itu memiliki kelebihan masing-masing dan mereka pun memiliki IQ yang sama dengan anak pada umumnya, tentunya heterogen yang beda-beda. Alhamdulillah kalau karakter juga hampir sama, cuma yang membedakan mereka lebih menyimak. Kenapa? Karena jumlah siswanya sedikit, tidak sebanyak di Indonesia. Kemudian ruangan kita kecil. Ruangan kami itu, sekolah kami gedung yang baru ini merupakan gedung bekas universitas. Jadi kelas-kelasnya kecil. Jadi mudah kita mengontrol, mengelola kelas. Melihat anak yang tidak berkonsentrasi itu mudah sekali. Jarak guru ke siswa itu dekat. Dia ngomong di belakang aja kedengeran. Jadi yang membedakan itu. Karena luas kelas, jumlahnya sedikit. SMA ya, kalau SD tetap banyak.
SMA itu ada yang sekolahnya cuma 11, ada yang 16, beda dengan Indonesia. Nanti di SMA lain itu lebih sedikit lagi. Jadi itu saja yang membedakan, bukan mereka lebih minat, tapi karena ada perbedaan itu sehingga lebih mudah kita mengelola kelas. Ya, terima kasih Bu Nelly. Mungkin ini kaitannya dengan karakter tadi ya. Pertanyaan lanjutan di YouTube juga dari Pak Mustari Siama ini. Secara umum bagaimana karakter anak-anak di sana? Misal, adakah anak-anak yang motivasi belajarnya rendah? Ataukah anak-anak di sana yang tidak membandel ataupun tidak mengerjakan tugas? Silahkan Bu Nelly mengenai karakter anak-anak di sana. Terima kasih Ibu. Secara umum, alhamdulillah karena kita juga di kota suci, anak-anak ini baik. Jadi mereka, kita juga ada TPA di sini, ada Masjid Indonesia, mereka ikut TPA, ikut lembaga tahfidz, mengaji, pendidikan-pendidikan karakter dan keagamaan itu kental di sini. Namun ada lost figure di sini, yaitu figur orang tua, dan itu menjadi PR besar. Motivasi kenapa tidak mengerjakan tugas? Tidak ada yang membantunya, apalagi kalau kelas rendah. Dianya ditinggal orang tuanya pagi, pulang dia sudah tidur. Kadang dia belajar ke tempat, dan itu anak kecil, kelas 1, 2 SD itu tidak tahu. Jadi ketika tidak mengerjakan tugas memang karena tak ada yang mendampingi. Nah, sumber belajar mereka, kita keterbatasan buku dan lain sebagainya, paling internet. Jadi kompleksnya karakter mereka dipengaruhi oleh kompleksnya permasalahan mereka. Anak-anak kami, saya sampaikan di sini, anak tenaga kerja yang ilegal itu bahkan terkadang tidak memiliki akte lahir. Terkadang juga dianya juga tinggal bukan dengan orang tuanya. Istilahnya lahir diberikan ke orang. Jadi lost figur di sana yang banyak mempengaruhi ke mereka. Ataupun orang tuanya dari yang tidak harmonis, orang tuanya banyak di sana. Tapi kalau secara umum baik. Namun kalau misalnya terlihat di kelas lesu, tidak semangat, biasanya ada masalah keluarga mereka yang kompleks, yang terkadang membuat kita sangat sedih. Contoh misalnya bapaknya mengalami kecelakaan kendaraan, di penjara, nggak ada yang menemani, kehidupan nggak ada. Jadi banyak permasalahan keluarga. Jadi balik di sana itu masalah keluarga aja. Kalau yang lain, insya Allah alhamdulillah anak kita sangat mendengar nasihat arahan dari gurunya. Karena itu tadi kita orang tua kedua mereka. Jadi insya Allah yang sangat parah itu tidak ada kasusnya, maksudnya dari segi karakter, namun ada permasalahan di keluarga, kehilangan figur di sana yang menyebabkan anaknya itu berbeda, yang murung dan sebagainya. Terima kasih Bu Nelly, Bapak Ibu partisipan di Rapi MN pada hari ini. 503 partisipan berada di ruangan ini. Sebelumnya saya akan meminta Bu Triana untuk membukakan Muhammad Taufik. Sebelum itu saya bacakan dulu the Q&A dari Mushab Dafa. Bahasa yang digunakan apakah tetap bahasa Indonesia atau dikolaborasikan dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab? Silahkan Bu Nelly. Terima kasih Ibu Weni. Bahasa kita tetap bahasa Indonesia. Namun anak-anak kalau bahasa keseharian mereka sering menggunakan bahasa Arab, tapi bahasa Arab pasar, bukan bahasa Arab fusha. Kita ada muatan lokal bahasa Arab fusha. Nah, bahasa Inggris kita ada materi lintas minat, kita ambil bukan materi IPA atau IPS, kita ambil bahasa. Alhamdulillah juga untuk progres bahasa, karena mungkin mereka tinggal di negara asing, untuk bahasa Inggris baik. Namun bahasa pengantar tetap bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Jadi tetap bahasa Indonesia ya, bahasa pengantarnya. Itu apa enggak bermasalah, Bu? Karena kan ada beberapa yang dari kecil lahir di
Jeddah ya. Berarti memang di rumah mereka juga bahasa Indonesia ya? Itu tadi kalau masalahnya itu di kelas rendah. Jadi guru kelas rendah itu PR besar. Jadi apalagi mereka perkawinan campur, mereka hanya kenal bahasa daerah ibunya atau bahasa Arab. Mereka akan privat dengan gurunya belajar bahasa Indonesia khusus. TK kelas 1, 2 itu sangat PR. Atau anak pindahan dari sekolah Arab. Anak perkawinan campur itu PR-nya di bahasa. Memang sulit. Jadi kami pernah itu dia pindahan dari sekolah Arab, anak kelas 6, saya ngajarnya matematika. Untuk matematika jarang, maksudnya banyak menggunakan angka ya, jadi cukup bisa mengikuti. Sampai kita bingung memutuskan anak ini bisa kita luluskan atau tidak. Tentu dia pindah di kelas 6. Namun kembali ini masalah media pengantar, bukan masalah IQ-nya sudah disampaikan. Jadi kita memberikan keluasaan selagi dia ada progres dalam mengejar ketertinggalan bahasanya, tetap kita berikan kemudahan bahwa dia dianggap mampu, hanya kita akan berikan khusus bimbingan bahasa Indonesia. Jadi PR-nya hanya di kelas rendah biasanya, TK, SD, kelas rendah, tapi kalau udah naik nanti insya Allah pelan-pelan dia bisa. Iya. Terima kasih Bu Nelly. Berarti mereka juga menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia seperti kita di sini. Baiklah, kita sudah dibukakan dari mikrofon dari Muhammad Taufik. Silakan Pak Muhammad Taufik. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Nelly, saya mau tanya, Ya. apakah proses seleksi untuk menjadi guru Indonesia luar negeri itu dibatasi usia ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua, untuk tes wawancara itu apakah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab untuk sekolah Indonesia luar negeri yang ada di Arab Saudi? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Muhammad Taufik. Silakan Bu Nelly menanggapinya. Oke, terima kasih Pak Taufik. Saya lupa ingat kalau batasan umur yang pastinya pengalaman mengajar ya minimal 5 tahun. Kalau umur ada nggak ya? Saya lupa. Jelasnya nanti bisa dilihat Pak ya di mutasi.kemdikbud SILN itu ada di rekrutmen. Kalau nggak salah ada. Kemudian wawancara. Waktu itu sebelum wawancara syarat khusus SILN Saudi diutamakan bisa menggunakan bahasa Arab, bisa berbahasa Arab, diutamakan bahasanya. Tapi saya juga bahasa Arabnya juga sangat basic. Gitu. Namun ketika wawancara saat itu tidak ditanyakan, ditanyakan hal lain. Wawancaranya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi memang ketika dari awal syaratnya itu sudah disampaikan, diutamakan bisa berbahasa Arab. Ketika wawancara tidak. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu Nelly. Pak Taufik gimana? Sudah Ya, sesuai dengan yang di... Ya, terima kasih Bu Nelly, Bu presenter ya. Ya Bu, puas jawabannya bagus. Alhamdulillah sudah puas Pak Muhammad Taufik. Alhamdulillah. Selanjutnya kita ke chat lagi Bu Nelly ya. Dari Ibu Rohmatul Umah. Bagaimana dengan anak-anak Indonesia yang berada di luar kota Jeddah atau Riyadh, sementara adanya SILN itu di 2 kota tersebut. Jadi bagaimana katanya mengenai yang di luar kota Jeddah atau Riyadh? Silakan Bu Nelly. Sekolah Indonesia itu ada 3 di Riyadh, Jeddah, tapi statusnya sekolah berada di bawah kafil lembaga Arab Saudi. Nah, untuk siswa di luar ketiga kota itu, nah setiap sekolah Indonesia itu memiliki pusat kegiatan belajar mengajar paket ABC. Sama di Riyadh juga ada. Jadi di luar kota kita, kelompok di Madinah, ada di Tabuk,
ada di Taif, Satu perusahaan gitu. ada di Rabi. Dia ke sekolah hanya 2 bulan dalam 1 semester, dan itu pun seminggu sekali, jadi 8 kali. Jadi mereka mengikuti PKBM. Namun ada juga yang memang tidak tercapture oleh kita banyak. Jadi sebenarnya WNI itu banyak, tapi karena kendala tadi mereka pertama tidak tahu ada sekolah Indonesia, yang kedua memang larangan dari kafilnya. Kafil itu sini orang yang menanggung jawab mereka. Kita datang ke sini harus ada yang jamin. Jadi para ekspatriat di sini ini kalau bukan perwakilan dari negara, ketika masuk ke sini untuk bekerja harus ada yang menanggung jawab mereka sebagai penanggung jawab. Jadi penanggung jawab mereka ini tidak mengizinkan anaknya untuk bersekolah itu ada. Oke, terima kasih Bu Nelly, Bapak Ibu hebat peserta webinar APMN pada hari ini. Satu pertanyaan terakhir saya bacakan dari Bu Titik Purwandari ini. Adakah sistem pembelajaran di sana yang bisa dikembangkan di Indonesia? Silakan Bu Nelly. Sistem pembelajaran di sini yang bisa dikembangkan di Indonesia. Pertanyaan nih. Secara umum sama. Yang menariknya di sini adalah bagaimana kita bisa membuat sistem pembelajaran, jadi guru itu bisa fleksibel mengajar di mana, bukan sistem ya kalau di sana itu. Jadi kalau sistem pembelajaran kita di sini lebih kekhasan di sini. Jadi kalau anak kita di sini ada tahfidz, yang mungkin ada beberapa sekolah yang sudah mengadopsi itu ya. Ada BTQ, bahasa Arab, itu hampir sama. Kemudian kita lebih mewadahi ekstrakurikuler. Jadi lepas dari anaknya hanya 1-2 orang, itu terbuka. Jadi ini yang beda kami. Jadi selagi anaknya itu ada, tetap kita buka. Dan alhamdulillah itu kita berikan wadah. Jadi kalau setiap kegiatan mereka tampil, ditunjukkan ini dari hasil high school ini. Jadi tetap berkembang, dan setiap ada kegiatan lomba, alhamdulillah ketika daring ini ada lomba-lomba online, kita arahkan ke sana. Jadi yang membedakan sistem kita itu kita membuka ekstrakurikuler, pengembangan diri di luar kurikulum itu yang mewadahi hampir seluruh yang dibutuhkan. Memang tantangannya tentunya SDM dari gurunya harus siap. Karena itu guru-guru SLN itu diharapkan bukan hanya bisa mengajar, jadi dia memiliki kemampuan di luar mengajar. Di luar mengajar maksudnya bisa melatih tari, melatih olahraga, bisa melatih karate, banyak hal. Jadi itu mungkin yang mungkin bisa selagi SDM-nya ada. Itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Nelly. Mungkin sedikit motivasi terakhir Bu Nelly buat para peserta semuanya, buat Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru Nusantara. Silahkan Bu Nelly. Oke, terima kasih Bu Weni. Alhamdulillah kami di sini diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan anak-anak yang mungkin berbeda dari Indonesia. Mereka tidak tahu bagaimana Indonesia, mereka tidak tahu bagaimana hijaunya dan sebagainya. Namun kami dan percaya kami di sini siap menjadikan mereka generasi yang sama luar biasanya, generasi emas Indonesia, dengan mengasah mereka terus menerus. Kami yakin mereka unik, kami yakin mereka potensi. Kami meluangkan waktu lebih banyak di sini untuk bisa memberikan sesuatu ke mereka dengan harapan mereka bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Jadi keikhlasan, membuka hati untuk menjadi tempat kedua mereka untuk mencurahkan semua permasalahan, dan yakin bahwa setiap mereka itu memiliki potensi,
insya Allah akan memberikan dampak yang baik untuk anak-anak kita dan untuk masa depannya. Ya, terima kasih Bu Nelly, sungguh sangat menginspirasi buat kita semua. Selamat ya Bu Nelly karena bisa berada di sana, bisa umroh, bisa haji juga, itu bonus yang luar biasa, Masya Allah. Bapak Ibu MN Lover yang kami banggakan, ada pertemuan, ada perpisahan. Tiba saatnya saya akhiri kegiatan sesi 1 ini. Makan sahur, duduk di meja, jangan lupa pakai tangan kanan. Bapak Ibu MN Lovers semuanya, hatur dan maaf saya ucapkan. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam memandu kegiatan pada sesi ini. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum saya bacakan. Pasti masih banyak yang masih ingin didiskusikan dan didengarkan dari guru hebat dari sekolah internasional di Jeddah. Namun waktu yang mempertemukan dan waktu juga yang memisahkan kita pada hari ini. Teruslah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi yang lainnya, dimanapun dan kapanpun kita berada. Terima kasih dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Triana. Terima kasih Bu Weni selaku moderator. Terima kasih Ibu Nelly Yuliana selaku narasumber kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan akan menginspirasi kami, Bapak Ibu guru di Indonesia, sehingga keberadaan kami nanti akan dirindukan oleh anak-anak kami, ya, peserta didik yang ada di sekolah kami masing-masing. Sehingga kami bisa menjadi guru-guru yang profesional, yang menjadi inspirasi juga bagi peserta didik kami. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya menunjukkan pukul 10:43. Saya sebagai pembuka dan penutup acara, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.